Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Nah, judul perikop itu adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan tentang bagaimana Petrus memberikan kesembuhan atau menyembuhkan orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas di perikop-perikop sebelumnya memberikan atau menyoroti kehidupan dari jemaat mula-mula, bagaimana rasul-rasul berhubungan dengan jemaat mula-mula, bagaimana pola kehidupan jemaat mula-mula. Nah, di dalam perikop ini Lukas kembali menyoroti hubungan rasul-rasul dengan orang-orang di luar dari jemaat itu. Nah, dijelaskan di sana bahwa mereka banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan di antara orang Yahudi itu banyak orang yang percaya dan banyak orang yang mau disembuhkan oleh mereka. Namun juga di antara mereka ada juga orang yang takut untuk bergabung dengan mereka. Kemungkinan besar mereka takut karena mereka takut desakan dari tua-tua Yahudi yang pada saat itu menolak mereka yang mereka kenali sebagai murid daripada Kristus itu sendiri. Namun meskipun demikian, jumlah mereka semakin berkembang, saudara. Mereka semakin berkembang, semakin banyak orang yang kemudian percaya kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh para rasul memberikan sebuah penekanan atau penegasan bahwa Allah menyertai mereka seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pun hidup di dalam berbagai mujizat Tuhan. Ada begitu banyak mujizat yang kita alami. Ke saudara yang sakit, saudara disembuhkan, dan kita sering mendengar bagaimana secara ajaib ada penyakit yang tiba-tiba hilang. Bagaimana Tuhan memberkati kita dengan orang-orang yang misterius. Kita nggak tahu tiba-tiba ketika kita membutuhkan keuangan yang jumlah yang besar, kita tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah ini. Tiba-tiba ada orang yang misterius yang datang kemudian memberikan uang itu kepada kita. Ataupun mungkin orang yang kita kenal, mereka digerakkan oleh Roh Kudus kemudian memberikan uang itu kepada kita, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi itu terselesaikan. Nah, tapi saudara, berbicara tentang mujizat Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang terjadi secara spektakuler seperti itu. Tapi setiap hari juga orang Kristen pun mengalami mujizat. Salah satu mujizat yang dialami orang Kristen setiap hari adalah perubahan hidup yang dikarenakan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang percaya. Saudara, mujizat Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Dan mujizat itu merupakan penegasan tentang kehadiran Allah. Selain kesembuhan dan berbagai pertolongan supranatural lain yang kita alami, terdapat juga pertolongan Allah yang sebenarnya yang kita alami, yaitu perubahan hidup. Roh Kudus menyadarkan kita atas dosa-dosa kita dan memampukan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Berapa banyak dari antara saudara yang mungkin pernah berpikir, saya tidak mungkin berubah. Tapi karena kuasa Roh Kudus, tiba-tiba Tuhan mengubahkan saudara
Tuhan memberikan saudara kesadaran untuk menyadari dosa-dosa saudara, dan akhirnya saudara diberikan juga kemampuan untuk meninggalkan. Dan kalau saudara lihat kehidupan saudara sekarang dan kehidupan saudara yang dulu, saudara akan melihat bahwa tidak mungkin saya bisa melakukan hal ini kalau bukan karena kuasa Roh Kudus. Saudara, sama halnya dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul, itu memiliki daya tarik bagi orang-orang yang tidak percaya. Maka kehidupan saudara pun yang diubah oleh Kristus itu menjadi daya tarik bagi orang-orang yang belum percaya. Karena itu saudara, mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus bekerja untuk mengubah kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Saudara, kehidupan yang diubah menjadi serupa dengan Kristus adalah salah satu mujizat terbesar yang pernah dialami oleh semua orang percaya. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah kehidupan saudara sudah menjadi daya tarik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan agar saudara mampu untuk terus berubah di dalam Kristus, sehingga kehidupan saudara menjadi daya tarik bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, marilah kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan untuk diubah menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa hadir pagi hari ini Tuhan Yesus untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman yang baru saja kami dengar, biarlah itu menjadi penguatan bagi kami, menjadi semacam pengingat bagi kami bahwa kehidupan kami harus diubah seperti menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam aktivitas kami pagi hari ini, dari pagi, siang sampai malam nanti, biar Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, sehingga semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.